Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Aini, SOS MAP, selaku dosen pembimbing mata kuliah keuangan bisnis. Yang saya hormati kelompok 1 selaku pihak yang mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Nabila Dawia Lapso, selaku perwakilan dari kelompok 1 yang akan memandu proses jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Nita Amelia, yang kedua Tipiatul Hasanah, yang ketiga Elok Nindi Wahyuningsih, yang keempat Rizky Niko Firmansyah, dan yang terakhir Ahmad Haidan Masudi. Adapun topik yang kami bahas adalah the role of managerial finance. Oke, langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Tipiatul Hasanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keuangan. Keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang. Keuangan berkaitan dengan proses institusi, pasar dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang antara individu, bisnis, dan pemerintah. Keuangan dipecah menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama keuangan publik, kedua keuangan perusahaan, dan yang ketiga keuangan pribadi. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Oke, itu tadi materi mengenai pengertian keuangan, 3 kategori keuangan, dan manajemen keuangan yang disampaikan oleh Tipiatul Hasanah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elok Nindi Wahyuningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang keuangan bisnis. Yang pertama yaitu layanan keuangan, merupakan bidang keuangan yang berkaitan dengan desain dan penyampaian saran produk keuangan kepada individu. Yang kedua, keuangan manajerial, berkaitan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan bisnis. Yang kedua, bentuk dari organisasi bisnis, yaitu kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal adalah bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang mengoperasikannya untuk keuntungan sendiri. Yang kedua, kemitraan. Kemitraan terdiri dari 2 atau lebih pemilik yang melakukan bisnis bersama untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, korporasi. Korporasi merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Itu tadi materi mengenai peluang keuangan bisnis dan bentuk dari organisasi bisnis yang disampaikan oleh Elok Nindi Wahyuningsih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nita Amelia. Peran manajer keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan dan kemampuan mengolahnya secara bijaksana. Jadi, melalui investasi, pembelanjaan, dan pengolahan aset-aset secara efisien, manajer keuangan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan kekayaan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Fungsi manajemen keuangan dan hubungannya dengan ekonomi dan akuntansi. Yang pertama, perencanaan keuangan. Yang kedua, penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencarian keuangan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Yang keenam, pengendalian keuangan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Itu tadi adalah materi mengenai peran manajer keuangan dan fungsi manajemen keuangan yang disampaikan oleh Nita Amelia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Niko Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Niko Firmansyah, saya dari kelas 4C. Fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh lembaga. Yang kedua, keputusan pandangan. Financing
decision adalah keputusan berkaitan dengan penetapan sumber daya yang diperlakukan dan penetapan perimbangan pembelajaran yang terbaik. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Asset management decision adalah keputusan berkaitan penggunaan dan pengelola aktiva. Hubungan dengan ekonomi dan akuntansi. Hubungan dengan ekonomi. Karena setiap bisnis bergerak di bidang perekonomian, manajemen keuangan harus memahami kerangka ekonomi dan waspada terhadap konsekuensi dan berbagai tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan kewajiban ekonomi. Hubungan dengan akuntansi. Jika manajemen keuangan merupakan cara mengelola keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen sehingga digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan keuangan, sedangkan akuntansi merupakan sistem pencatatan hasil dari pelaksanaan manajemen keuangan tersebut sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah materi mengenai fungsi utama manajemen keuangan dan hubungannya dengan ekonomi dan akuntansi yang disampaikan oleh Rizky Niko Firmansyah. Materi terakhir akan disampaikan oleh Ahmad Haidan Masudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidan Masudi. Di sini saya akan menjelaskan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu organisasi perusahaan. Terdapat 5 poin, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, tanggung jawab, kemerdekaan, dan keluarga. Selanjutnya adalah agensi teori. Teori ini didasarkan pada konflik antara agen dan prinsipal. Hubungan agensi didefinisikan sebagai kontrak di mana satu atau lebih pemilik melibatkan manajer untuk melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan, di mana agen adalah pihak yang dipercayakan oleh prinsipal untuk mengoperasikan perusahaan, sedangkan prinsipal adalah pihak yang dipercayakan oleh agen untuk bertindak yang wajar untuk kepentingan klien tersebut dan harus menggunakan pengetahuan profesional, kebijaksanaan, ketulusan, keadilan untuk perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami hanya membuka 2 pertanyaan saja. Untuk yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan asal kelas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan selama menjadi moderator, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.